Pernah membayangkan bagaimana rasanya dihantui seseorang yang seharusnya sudah mati? Bukan oleh arwah, tapi oleh sosok yang masih hidup dan tak terlihat. Film The Invisible Man yang dirilis pada tahun 2020 membawa kita masuk ke dalam mimpi buruk seorang wanita yang terjebak dalam hubungan penuh kontrol dan juga teror. Bahkan setelah ia berhasil kabur dari suaminya. Atau apakah dia benar-benar berhasil kabur? Dimulai pada sebuah malam yang sunyi di tepi laut. Rumah mewah berdiri megah, tapi di dalamnya seorang wanita hidup dalam ketakutan. Cecilia, nama wanita itu, perlahan bangun dari ranjang, bukan karena mimpi buruk, tapi karena kenyataan yang jauh lebih menyeramkan. Dengan langkah pelan, ia meraih pil dari bawah tempat tidur. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Dia tahu, satu suara kecil saja bisa membangunkan Adrian, suami sekaligus sosok yang membuatnya merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Perlahan ia menyusuri lorong, memastikan setiap langkah tidak terdengar. Ia mengambil tas yang sudah disiapkan diam-diam. Semua harus cepat, semua harus senyap, dan saat fajar menyentuh kaca jendela, Cecilia pun lari dari rumah itu. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk hidup. Di ujung jalan, sebuah mobil sudah menunggu. Itu Emily, adiknya sendiri. Tapi pelariannya tak berjalan mulus. Adrian muncul tiba-tiba dan mencoba menariknya keluar dari mobil. Namun Emily sudah menancapkan gas dan mereka berhasil melarikan diri. Cecilia lolos, atau begitulah pikirnya. Yang tidak ia sadari, pil yang dia ambil tadi terjatuh dan Adrian menemukannya. 2 minggu sudah berlalu. Cecilia kini tinggal bersama James, seorang polisi sekaligus sahabat dekatnya. Rumah itu juga dihuni oleh anaknya James yang bernama Sydney, satu-satunya hal yang membuat suasana sedikit lebih hangat. Tapi rasa aman itu rapuh saat Emily datang membawa kabar mengejutkan bahwa Adrian, suaminya, ditemukan tewas bunuh diri. Cecilia justru tak bisa merasa lega. Wajahnya tak menunjukkan kelegaan, hanya kecemasan. Ada sesuatu yang tak beres, sesuatu yang mengganggu pikirannya. Karena bagi Cecilia, Adrian adalah pria yang tak akan pernah membiarkan dirinya lepas, bahkan dari dalam kubur. Beberapa hari setelah kabar kematian Adrian, Emily akhirnya bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sampai Cecilia nekat kabur dari rumah itu? Dengan suara berat dan mata yang masih menyimpan trauma, Cecilia mulai bercerita. Di balik semua kemewahan dan citra sempurna suaminya, kaya, cerdas, dan terkenal, tersembunyi sifat asli yang tak pernah terlihat publik. Adrian bukan hanya protektif, ia adalah pengendali. Seorang pria yang menjadikan rumah mewah itu sebagai penjara dan istrinya sebagai tahanan pribadi. Setiap langkah Cecilia diawasi, setiap gerak-gerik dipantau dari kamera tersembunyi. Bahkan di kamar mandi pun tidak ada ruangan privasi. Tak heran jika Cecilia memilih diam-diam meminum pil pencegah kehamilan. Ia tahu, jika sampai mengandung anak dari pria itu, hidupnya akan sepenuhnya dikendalikan selamanya. Dan tak lama setelah Emily pulang, Cecilia menerima surat panggilan dari kantor pengacara. Ia harus datang untuk membicarakan warisan. Esoknya bersama Emily, ia tiba di kantor hukum milik Tom. Bukan orang asing, melainkan adik kandung Adrian sendiri. Tom menjelaskan bahwa Adrian dalam surat wasiatnya meninggalkan warisan $5 juta untuk Cecilia. Sebuah angka yang besar, setara dengan lebih dari 70 miliar rupiah pada saat itu, yang akan diberikan secara bertahap selama ia tidak terbukti bersalah atas sesuatu. Mendengar itu Cecilia hanya diam. Rasanya aneh, seperti ada perangkap yang tersembunyi di balik kebaikan itu. Tapi meski begitu ia mencoba untuk hidup normal. Sepulangnya dari sana ia memberikan kejutan pada Sydney, anak James, sebagai bentuk terima kasih. Cecilia berjanji akan membiayai sekolah dan juga kuliahnya. Tapi janji itu tak bertahan lama, karena malamnya sesuatu yang janggal mulai terjadi. Saat tidur, selimut yang menutupi tubuh Cecilia dan juga Sydney perlahan tertarik oleh sesuatu atau seseorang. Awalnya ia pikir hanya mimpi, tapi ketika ia mencoba menarik kembali selimut itu, terasa ada telapak kaki yang menahannya. Cecilia sontak terbangun dan berteriak.
James bergegas masuk, mencoba menenangkannya. Tapi bagi Cecilia itu bukanlah mimpi, itu nyata. Pagi harinya ia menemukan sesuatu di meja kamar mandi. Botol obat yang dulu sempat terjatuh saat pelariannya. Obat itu kini ada di hadapannya, padahal seharusnya tertinggal di rumah Adrian. Cecilia mulai yakin Adrian belum mati. Ia hanya bersembunyi dan masih mengawasinya. Lalu bersama James, ia kembali menemui Tom. Di sana ia menyampaikan keyakinannya Adrian masih hidup dan sedang menerornya. Tapi Tom menepisnya. Ia bersikeras bahwa Adrian sudah mati, bahkan menunjukkan foto tubuh kakaknya sendiri, tergeletak bersimbah darah dengan luka yang seolah mengakhiri segalanya. Namun bagi Cecilia kematian itu terlalu rapi, terlalu mudah dipercaya. Dan saat pulang dari kantor Tom, ia memutuskan menemui Emily. Tapi harapannya pupus seketika. Begitu pintu dibuka, Emily langsung marah. Menurutnya, ia baru saja menerima email penuh kemarahan dari Cecilia. Pesan yang kasar, penuh hinaan, dan bahkan menyebut Emily bukan lagi adik kandungnya. Cecilia terkejut, ia tak pernah mengirimkan email itu. Tapi semua bukti mengarah padanya. Emily yang merasa disakiti menolak mendengarkan. Ia menutup pintu dan meninggalkannya berdiri sendiri di ambang. Cecilia mulai menyadari, ini bukan hanya teror biasa. Ini adalah sebuah rencana. Adrian mungkin tak terlihat, tapi bayangannya kini menghancurkan hidupnya, perlahan-lahan dari dalam. Masih dibayangi oleh perasaan bersalah, Cecilia kembali ke rumah James. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia membuka laptop dan langsung memeriksa kotak keluar emailnya. Dan benar saja, pesan yang dikatakan Emily memang ada, dikirim dari akunnya sendiri. Bukan cuma berisi hinaan, tapi ada satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kalimat yang mengatakan bahwa ia akan membunuh adiknya sendiri. Cecilia terduduk. Ia tahu itu bukan tulisannya, tapi bagaimana bisa semuanya tampak begitu nyata. Tak lama kemudian Sydney datang menyapa. Gadis itu tampak polos, hanya ingin mengajak makan kue. Untuk sesaat suasana terasa normal, seperti tak ada yang salah. Namun detik berikutnya, sesuatu yang tak terlihat memukul Sydney keras hingga terjatuh. Ia menangis, berteriak. James langsung datang, panik. Tapi saat Sydney menunjuk ke arah Cecilia, mengatakan bahwa wanita itu yang memukulnya, semuanya berubah. Cecilia terpukul. Ia berusaha menjelaskan berkali-kali, tapi James tak ingin mendengar. Baginya ini sudah kelewatan. Ia bahkan meminta Cecilia untuk meninggalkan rumah itu untuk sementara. Kini semuanya menjauh. Emily, James, dan juga Sydney. Cecilia kini benar-benar sendirian. Tapi di titik itu, rasa takut berubah menjadi amarah. Ia menantang Adrian, jika memang itu dia, untuk muncul dan menunjukkan diri. Tak ada yang datang. Tapi saat ia mencoba menelpon nomor lama Adrian, ponsel itu berdering. Bukan dari kejauhan, tapi dari atas, dari loteng rumah itu. Dengan napas terhenti, Cecilia naik perlahan. Sumber suara ditemukan. Sebuah ponsel tergeletak di atas balok kayu. Di dalamnya, foto-fotonya, jejak kehidupannya, dan satu botol pil yang dulu ia pakai untuk mencegah kehamilan. Suara aneh datang dari tangga di belakangnya. Karena refleks, Cecilia menyambar kaleng cat, lalu menuangkannya ke arah tangga. Dan saat itulah, sosok itu muncul. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk memperlihatkan bentuk manusia yang tak terlihat, terlindungi oleh semacam teknologi kamuflase. Cat yang mengguyur tubuhnya membuat siluet itu tampak sesaat. Ketakutan, Cecilia pun kabur, tapi sosok itu mengejarnya dan sempat mencekik, membantingnya di dapur, membuat tubuhnya terlempar seperti boneka. Dengan sisa tenaga, Cecilia melarikan diri. Ia tahu tidak ada tempat aman lagi, maka ia pergi ke satu-satunya tempat yang bisa memberikannya jawaban, yaitu rumah Adrian. Ia memesan kendaraan dan tiba di rumah mewah yang dulu ia tinggalkan. Rumah itu kini tampak kosong, mati, tak berpenghuni, tapi teknologi di dalamnya masih hidup. Ia masuk dan melihat ruang laboratorium Adrian. Di sana, sebuah perangkat masih menyala.
Cecilia mendekat dan menyentuh layar. Sebuah tombol merah. Ia menekannya, dan tiba-tiba bentuk alat itu berubah, seolah sedang menyusun ulang dirinya sendiri. Dan dalam sekejap, Cecilia menyadari itu bukan hantu, itu adalah teknologi, dan Adrian mungkin tidak mati. Ternyata selama ini Adrian tidak hanya jenius dalam bisnis optik, ia juga sedang mengembangkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah kostum optik ilusi. Alat canggih yang memungkinkan siapapun yang memakainya menjadi tak terlihat. Bukan sulap, tapi itulah teknologi. Setelah melihatnya sendiri di laboratorium rumah Adrian, semua potongan teka-teki dalam kepala Cecilia mulai menyatu. Yakin Adrian belum mati. Ia hanya menghilang dari pandangan dunia secara harfiah. Dengan sisa kepercayaan yang masih dimilikinya, Cecilia menghubungi Emily dan memintanya bertemu di sebuah restoran. Ia ingin menunjukkan bukti, ingin membuktikan bahwa semuanya nyata. Lalu mereka pun bertemu. Cecilia mencoba menjelaskan tentang kostum itu, tentang Adrian yang memasukkan kematiannya, tentang semua keanehan yang terjadi. Tapi sebelum rencana mereka berjalan lebih jauh, sesuatu terjadi. Sebuah pisau yang ada di atas meja tiba-tiba terangkat, melayang sendiri, dan dalam sekejap menghujam leher Emily. Darah pun menyembur, Emily pun terkulai. Pisau itu jatuh ke tangan Cecilia. Seketika semua orang berteriak, restoran menjadi kacau, dan di tengah kekacauan itu, Cecilia ditangkap, dituduh membunuh adiknya sendiri. Tidak ada yang percaya padanya, mereka pikir dia sudah gila. Lalu Cecilia pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk ditahan dan diamati. Keesokan harinya, Tom datang menjenguk. Itu bukan untuk menenangkan, ia membawa kabar buruk. Warisan $5 juta itu ditarik kembali. Sesuai isi surat wasiat, jika Cecilia terbukti melakukan kejahatan, maka dana tersebut akan dikembalikan ke keluarga Adrian. Tapi bukan itu yang membuat Cecilia terkejut. Tom datang bukan hanya sebagai pengacara, tapi sebagai utusan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu tentang kostum itu. Dengan nada penuh tekanan, Tom memberikan tawaran. Jika Cecilia mau kembali ke Adrian, jika ia mau menyerah, maka semua akan kembali normal. Ia akan dibebaskan, uangnya dikembalikan, dan semuanya selesai. Tapi jika Cecilia menolak, maka ia akan terkunci di institusi itu selamanya, sendirian dan dianggap gila. Di atas meja, Tom meletakkan sebuah ponsel. Jika Cecilia menelpon nomor yang sudah disiapkan, maka itu artinya ia setuju. Tapi Cecilia hanya menatapnya, lalu menjawab, ia tidak akan pernah berdamai dengan orang yang sudah membunuh adiknya. Tom pun pergi, membawa ancaman itu bersamanya. Namun Cecilia sudah punya rencana sendiri. Ia menyelundupkan sebuah pulpen dari ruangan Tom. Malamnya, di dalam sel tahanan, ia masuk ke toilet. Dan di sanalah ia menunjukkan tangannya, seolah hendak menusuk pulpen itu ke tubuhnya. Namun sebelum ujungnya menyentuh kulit, sesuatu menahannya. Seseorang ada di sana. Itu bukan usaha bunuh diri. Itu adalah umpan, dan kali ini Adrian menunjukkan dirinya. Pertarungan pun pecah. Cecilia melawan, melukai, dan mencoba melarikan diri. Tapi suara dan kekacauan di lorong menarik perhatian para petugas. Yang tidak mereka tahu, musuh sebenarnya tidak terlihat. Dan saat polisi satu persatu berdatangan untuk menangkap Cecilia, satu persatu pula mereka dibantai oleh sosok tak kasat mata yang menyamar sebagai hantu teknologi. Lorong itu berubah menjadi medan perang. Darah, jeritan, dan juga kebingungan. Dan di tengah semua itu, Cecilia berlari, tak lagi sebagai korban, tapi sebagai wanita yang tahu bahwa ia satu-satunya yang bisa mengakhiri teror itu. Pertarungan belum berakhir. Begitu terlepas dari pengejaran di rumah sakit, Cecilia tahu ia harus menghentikan Adrian. Ia tak bisa membiarkan pria itu terus memburu orang-orang terdekatnya. Tapi ia datang terlambat. Adrian sudah lebih dulu muncul di rumah James. Di sana Sydney sedang tidur, tak menyadari bahaya yang mengendap di balik pintu. Saat pintu terbuka perlahan, ia terbangun dan langsung mengikuti arahan ayahnya untuk mengambil benda apapun untuk bertahan hidup. Ia meraih botol semprot dan bersiap. Dan tepat ketika Sydney menyemprotkan isi botol ke arah ruangan kosong, cairan itu mengenai sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang yang tak kasat mata.
siluet samar terlihat. Pria bertopeng teknologi itu masih di sana. Saat James hendak menyelamatkan anaknya, ia malah dihantam oleh sosok itu. Terhempas, namun di detik terakhir Cecilia datang. Dengan cepat ia menyemprotkan tabung pemadam api ke ruangan, membuat sosok tersembunyi itu tampak. Lalu tanpa ragu ia menarik pelatuk. Peluru melesat. Saat topeng teknologi itu dilepaskan, semua orang terdiam. Bukan Adrian, tapi Tom, adik kandungnya sendiri. Malam berikutnya, meski semua bukti mengarah pada Tom, Cecilia belum merasa lega. Ia tahu siapa dalang di balik semua itu. Maka ia pun menelpon Adrian. Mereka bertemu di rumah lamanya. Cecilia tampak tenang, seolah semuanya sudah berakhir. Tapi kali ini ia punya satu permintaan. Adrian harus mengakui semuanya. Namun Adrian bersikeras. Ia menolak mengakui keterlibatannya. Ia menyalahkan Tom, menyebut adiknya serakah, bahkan menuduhnya mencoba membunuh demi warisan. Cecilia hanya tersenyum, lalu meminta izin ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, dunia Adrian berubah selamanya. Ia ditemukan bersimbah darah, sekarat di kursinya. Dan Cecilia keluar dari rumah itu dengan wajah datar dan langkah ringan. Di luar, James menunggunya. Cecilia hanya mengatakan satu kalimat. Adrian sudah bunuh diri. Tapi James tahu lebih dari itu. Ia melihat kostum teknologi optik di tangan Cecilia. Tapi kali ini ia tidak bertanya apa-apa, karena jawabannya sudah cukup jelas. Jika ingin tahu kebenaran, ia hanya perlu melihat rekaman CCTV dari dalam rumah itu. Dan film pun berakhir.